Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasih di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus," supaya digenapi yang ada tertulis di dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya, karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat jenazah-jenazah itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seseorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Peringatan ini secara khusus dilaksanakan setiap hari Senin setelah Hari Raya Pentakosta. Dan sebenarnya secara liturgis, perayaan Maria Bunda Gereja ini suatu yang sebenarnya baru, karena baru saja diresmikan atau disahkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2018. Ya, jadi menjadi sebuah perayaan dalam liturgi gereja universal 2018. Jadi kalau dihitung ya masih sekitar 4 tahun ya. Ini perayaan keempat. Tetapi walaupun secara liturgis, secara perayaan liturgi itu baru saja dirayakan, bukan berarti ini tidak ada di dalam tradisi gereja, bukan berarti ini tidak ada di dalam kitab suci. Dari mana kita bisa tahu Bunda Maria itu Bunda Gereja di dalam kitab suci? Pertama kita harus mengerti dulu bahwa gereja ya, itu bukan bangunan. Ya, saya sudah bilang kemarin, gereja adalah umat Allah, adalah kita semua. Jadi dari dasarnya Bunda Maria itu ya Bunda kita semua. Di mana di kitab suci Romo? Ya di bacaan Injil hari ini. Kita lihat Yesus disalib, ya Yesus disalib, dan di kaki salib Yesus ada beberapa murid Yesus, dan di sana ada Bunda Maria juga, dan ada Santo Yohanes Rasul yang disebut sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Ya, ada Bunda Maria dan juga ada Rasul Yohanes. Dan di situ Yesus bersabda bahwa kepada Rasul Yohanes, ya, "Ini adalah ibumu," ya, dan kepada Bunda Maria, "Ini adalah anakmu." Jadi Bunda Maria diserahkan kepada Yohanes. Kenapa demikian? Karena kita tahu Bunda Maria sudah tidak memiliki suami, ya. Santo Yusuf sudah tidak ada. Maka
Makanya dia tidak bisa kembali ke Santo Yusuf. Dan kedua, kenapa diserahkan kepada Santo Yohanes padahal bukan keluarga? Ya karena Yesus tahu bahwa Bunda Maria tidak punya anak yang lain. Makanya diserahkan kepada dia. Dan Bunda Maria juga tidak bisa kembali ke rumah bapaknya atau rumah keluarga asalnya. Kenapa? Karena Bunda Maria sejak awal sudah ikut Yesus. Sehingga solusi yang paling praktis ya, menunjukkan juga bahwa Yesus sangat sayang dengan Bunda Maria, ya sangat menghormati Bunda Maria. Bahkan saat-saat terakhir Yesus, ya ini kata-kata terakhir Yesus ya, nasihat Yesus ya, wejangan Yesus sebelum dia wafat. Kita tahu kalau seorang mau meninggal, kata-kata terakhirnya itu sangat penting ya. Dan kata-kata terakhir Yesus yang merupakan instruksi itu ditujukan kepada Santo Yohanes untuk merawat dan menerima Bunda Maria sebagai bundanya. Ya, ini kata-kata yang sangat penting. Ya, kata-kata yang sangat penting. Dan ini di level historis, literal. Tapi kalau kita lihat di Injil Yohanes, Santo Yohanes Rasul ini selalu disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus. Kenapa ya? Karena Yesus mengasihi dia dan Yohanes juga mengasihi Tuhan Yesus. Dan sebenarnya kalau kita angkat ke level simbolis teologis ya, kata murid yang dikasihi Yesus ini bisa diaplikasikan bagi kita semua. Kenapa ya? Karena kita dikasihi Yesus dan Yesus mengasihi kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh murid Yesus yang dikasihi Yesus, kita pun mendapat instruksi yang sama. Instruksinya apa? Untuk menerima Maria, Bunda Maria di dalam hidup kita, di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita. Ini bukan Romo Bayu yang bilang, ini Tuhan Yesus sendiri. Dan ini sangat penting. Kalau kita sungguh-sungguh ya mencintai Yesus, dikasih Yesus, kita pun akan mencintai bundanya. Kenapa? Karena Yesus minta ya agar kita juga mencintai dan menerima Maria sebagai bundanya, sebagai bunda gereja. Memang betul bahwa Bunda Maria ini kalau kita lihat ya berdasarkan berapa kali Bunda Maria muncul di kitab suci, ya memang gak banyak. Ya memang gak banyak. Bisa dikatakan Bunda Maria ini tokoh minor ya berdasarkan jumlah kemunculannya di Injil. Tetapi kalau kita lihat dari sisi historis, perspektif yang lebih luas, tidak ada murid Yesus yang seperti Maria. Kenapa? Karena tidak ada murid Yesus yang ikut Yesus dari awal sampai akhir. Dari awal Yesus di kandungan, Petrus ada di sana? Tidak ada. Yohanes ada saat Yesus dipersembahkan di bait Allah? Tidak ada. Saat Yesus ditemukan di bait Allah, apakah Paulus ada di sana? Tidak ada. Yang ada siapa? Maria. Saat Yesus ya tumbuh dan besar di Nazaret, apakah di sana ada Yakobus? Tidak ada. Maria di sana. Dan saat Yesus disalib, saat murid laki-laki kebanyakan ya lari, ada yang mengkhianati, ada yang menyangkal, pada lari semua. Bunda Maria di mana? Di kaki salib Yesus. Dan saat Bunda Maria ya, saat Yesus naik, Bunda Maria kemana? Tetap bersama gereja. Makanya bacaan pertama Kisah Para Rasul, Bunda Maria juga ada menerima Roh Kudus. Ya, jadi sehari awal sampai akhir Bunda Maria ikut Yesus. Dan ini menjadi teladan bagi kita semua. Kenapa kita perlu mengambil Maria, ya menerima Maria sebagai bunda kita semua? Karena dia menjadi teladan seorang murid yang setia. Mau ikut Yesus secara setia? Teladanilah dan lihatlah Bunda Maria. Amin.